Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai artikel jurnal yang berjudul Investigating the Impact of Social Media Advertising, Future and Customer Purchase Intention. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota 5 terlebih dahulu. Di sini ada Erina, Alisa, Priska, Kania, Nurjannah, Zulfa, dan saya sendiri Feni. Berikutnya yaitu mengenai agenda pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada identitas jurnal, kemudian juga ada latar belakang, lalu ada tujuan penelitian, kemudian juga ada teori atau literatur review. Yang kelima ada model atau kerangka konseptual, kemudian juga ada metode penelitian. Yang ketujuh ada hasil pengujian hipotesis, dan yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian dan saran serta implikasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Kania. Saya persilahkan. Nama saya Kania Nur Maulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Media sosial semakin menemukan tempat untuk dirinya sendiri dalam semua aspek kehidupan kita. Pelanggan dengan perilaku yang sesuai dan perseptual terlibat dengan platform utama seperti Facebook, Google, Snapchat, YouTube, dan juga Twitter. Alaluan, Rana, Dwi Fedi, dan Alagarobat 2017, Kapur et al. 2017, Kim dan Kim 2018, Syarif Mukherjee, Dwi Fedi, Rana, dan Islam 2017. Yordania dianggap sebagai salah satu negara yang berkembang pesat dalam hal jumlah pengguna media sosial bersama dengan minat khusus yang dibayarkan oleh bisnis Yordania dalam berinvestasi dalam kegiatan pemasaran media sosial. Lalu di sini ada permasalahannya. Tantangan besar bagi organisasi Yordania terkait penggunaan dan desain kampanye iklan media sosial yang efektif. Bagaimana organisasi dapat merancang iklan media sosial agar berhasil menarik minat pelanggan dan memotivasi mereka untuk membeli merek mereka. Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguji faktor-faktor utama yang dapat memprediksi niat beli pelanggan untuk produk yang dipromosikan menggunakan iklan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Prinata Mawardini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literatur review dan juga pengembangan hipotesis. Di dalam jurnal ini terdapat 6 variabel. Yang pertama itu ada harapan kinerja. Secara empiris, Cheng et al. 2015 mendukung peran kegunaan sebagai faktor yang mirip dengan harapan kinerja pada preferensi pelanggan seperti niat dan niat berbagi. Studi lain memeriksa pembelian online pelanggan menemukan bahwa sikap dan niat pelanggan untuk membeli dari mall online sebagian besar diprediksi oleh kegunaan yang dirasakan dalam iklan online. Lalu selanjutnya ada motivasi hedonis. Ini merupakan tambahan dari interaktivitas tingkat tinggi yang tersedia di platform tersebut, yang meningkatkan tingkat kemampuan pelanggan untuk mengontrol, berkontribusi, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, pelanggan dapat memperoleh lebih banyak manfaat hedonis yang seperti dilaporkan oleh Yang, Kim, and Yo 2013. Lalu selanjutnya ada kebiasaan. Kebiasaan menurut Van Cates et al. 2012 P161, kebiasaan dapat diartikulasikan sebagai sejauh mana individu bersedia bertindak secara otomatis karena pembelajaran. Kebiasaan diperiksa dan dipertimbangkan oleh berbagai studi yaitu Woolley dan Chang 2016 sebagai salah satu aspek terpenting yang membentuk persepsi, niat, dan perilaku pengguna terhadap aktivitas pemasaran media sosial. Lalu selanjutnya ada interaktivitas. Sosial media yang adalah sejenis web 2.0 teknologi yang mengatribusikan interaktivitas tingkat tinggi. Alawan et al. 2017, Sundar, Belur, Oh, Su, dan Jia 2014. Secara konseptual, menurut Jensen 1998 dan Stewart 1992, interaktivitas didefinisikan sebagai sejauh mana individu dapat mengontrol konteks dan informasi dari platform media. Lalu selanjutnya ada informatif. Keinformatifan diartikulasikan oleh
Retzol dan Haefner 1990 sebagai sejauh mana perusahaan dapat memberikan informasi yang memadai berdasarkan pelanggan dapat membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah relevansi yang dirasakan. Menurut Chelsea dan Olson 1988, page 2011, relevansi diartikan sebagai tingkatan di mana konsumen menganggap suatu objek berhubungan dengan dirinya sendiri atau dalam beberapa hal yang penting untuk mencapai tujuan dan nilai pribadi mereka. Itu ada harapan kinerja. Di wilayah online, sebagian besar telah diperdebatkan bahwa individu akan lebih terlibat dalam mengadopsi sistem baru jika mereka menganggap sistem tersebut lebih produktif, berguna, dan mampu menghemat waktu dan tenaga mereka. Menurut Alalwan et al. 2017, Dwivedi, Rana, Jerayej et al. 2017, Syarif, Baduwah, Duta, Kumar, dan Dwivedi 2018, Venkantes et al. 2003, Venkantes, Tong and Su 2012. Dengan demikian, hipotesis pertama adalah sebagai berikut. H1 adalah ekspektasi kinerja akan berpengaruh positif terhadap niat beli pelanggan dari produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Lalu yang kedua itu ada variabel motivasi hedonis. Salah satu kontribusi di mana utama yang ditambahkan oleh Venkantes et al. 2012 dalam UTA-UT2 menyangkut peran motivasi hedonis. Sebagian besar platform media sosial telah dilaporkan sebagai tempat bagi orang untuk menemukan hiburan. Menurut Alalwan et al. 2017, Su dan Lee 2008, Syarif, Mukherjee et al. 2008, Wamba, Bhattacharya, Trinchera, dan Ngai 2017. Secara khusus, pelanggan lebih tertarik pada iklan media sosial karena tingkat kreativitas dan daya tarik mereka. Syarif et al. 2017 baru-baru ini secara empiris membuktikan dampak motivasi intrinsik hiburan terhadap nilai iklan media sosial dan sikap pelanggan. Demikian juga Jung et al. 2016 mendukung kolerasi yang kuat antara hubungan hiburan dan sikap pelanggan terhadap iklan media sosial. Dengan demikian, motivasi hedonis dapat memiliki peran penting dalam memprediksi reaksi dan persepsi pelanggan terhadap iklan media sosial. Dan berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis berikut diajukan, yaitu H2, motivasi hedonis akan secara positif mempengaruhi minat pembelian pelanggan terhadap produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Lalu yang ketiga ada variabel kebiasaan. Menurut Venkantes et al. 2012, P161, kebiasaan dapat diartikulasikan sebagai sejauh mana individu bersedia bertindak secara otomatis karena pembelajaran berdasarkan interaksi sehari-hari mereka dengan platform media sosial. Orang lebih cenderung memiliki perilaku kebiasaan terhadap platform tersebut, serta sebagian besar aktivitas pemasaran yang diposting pada platform tersebut. Dengan demikian, hipotesis berikut adalah sebagai berikut. Hipotesis berikutnya adalah H3, kebiasaan akan berpengaruh positif terhadap niat beli pelanggan atas produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Lalu yang keempat itu ada variabel interaktivitas. Interaktivitas ini adalah salah satu aspek yang paling kritis dan penting yang terkait dengan platform online dan media sosial. Secara konseptual, menurut Jensen 1998 dan Stewart 1992, interaktivitas didefinisikan sebagai sejauh mana individu dapat mengontrol konteks dan informasi pada kemampuan platform media untuk menyediakan komunikasi yang sinkron. Misalnya, interaktivitas diketahui oleh Lee 2005 memiliki dampak penting pada niat pelanggan untuk menggunakan perdagangan seluler. Dalam makalah konferensi mereka, Abdullah Jayaraman dan Kamal 2016 mengusulkan hubungan yang kuat antara interaktivitas yang dirasakan dan niat pelanggan untuk menjunjung kembali situs web hotel. Dengan demikian, hipotesis berikutnya adalah H4, interaktivitas akan secara positif memengaruhi niat beli pelanggan produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Lalu Fulford, Van Noort, dan Duizin 2013 dan Yuli dan Park 2010 berpendapat bahwa interaktivitas situs web memiliki peran penting dalam memengaruhi persepsi dan perilaku pelanggan dalam konteks retail online. Awal tahun 2006, Lee et al.
berhasil membuktikan dampak statistik interaktivitas pada persepsi pelanggan tentang kegunaan situs web e-niaga. Dengan demikian, hipotesis berikut mengusulkan bahwa H5 interaktivitas akan mempengaruhi ekspektasi kinerja terkait dengan iklan media sosial secara positif. Lalu sebagai sejenis sistem web 2.0, media sosial menikmati tingkat interaktivitas yang tinggi dan karenanya penggunanya akan memiliki lebih banyak ruang untuk berinteraksi dan memberikan kontribusi mereka sendiri. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat manfaat intrinsik dan psikologis, yaitu motivasi hedonis, kesenangan, dan keceriaan terkait dengan menggunakan dan mengikuti iklan media sosial. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Chir, Heath, dan Ivanov 2009 memperkenalkan bukti empiris yang mendukung peran interaktivitas dalam meningkatkan persepsi kenikmatan pelanggan terhadap belanja retail online. Sehingga hipotesis berikutnya adalah H6, interaktivitas akan berpengaruh positif terhadap motivasi hedonis terkait iklan media sosial. Lalu variabel selanjutnya ada informativeness. Keinformatifan diartikulasikan oleh Rothzold dan Haefner 1990 sebagai sejauh mana perusahaan dapat memberikan informasi yang memadai berdasarkan pelanggan dapat membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Konstruksi ini lebih terkait dengan kemampuan pengiriman untuk secara rasional menarik tanggapan pelanggan karena memberdayakan pelanggan untuk menilai secara kognitif adopsi informasi dan pesan yang diberikan, menurut Lee dan Hong 2016. Peran penting dan keinformatifan terlihat di bidang perdagangan digital oleh Gao dan Koufaris 2006 yang menyoroti dampak dan konstruksi ini pada sikap pelanggan. Di area media sosial, Taylor et al. 2011 menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara keinformatifan dan sikap pelanggan. Dengan demikian, hipotesis berikut mengusulkan bahwa H7, informativeness akan berpengaruh positif terhadap niat beli pelanggan atas produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Lalu selanjutnya, Logan et al. 2012 menegaskan peran keinformatifan sebagai faktor terkuat yang meningkatkan persepsi pelanggan tentang nilai iklan. Dengan cara yang sama, nilai yang dirasakan diperhatikan oleh Kim and Nim 2009 diprediksi secara signifikan oleh peran kualitas informasi situs web. Menurut diskusi yang disebutkan di atas, iklan media sosial yang dinikmati dengan tingkat keinformatifan tertentu juga dapat dianggap lebih berguna dan efisien dari perspektif pelanggan. Akibatnya, hipotesis berikut mengusulkan bahwa H8 informativeness akan berpengaruh positif terhadap ekspektasi kinerja terkait dengan iklan media sosial. Lalu variabel yang terakhir itu adalah relevansi yang dirasakan. Baru-baru ini Zhu and Chang 2016 secara empiris membuktikan peran yang dirasakan relevansi pada niat penggunaan berkelanjutan pelanggan melalui peran mediasi kesadaran diri. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelanggan akan secara positif menghargai iklan media sosial dan lebih bersedia untuk bergantung pada iklan tersebut ketika membuat keputusan jika mereka menganggap iklan tersebut relevan dengan tujuan dan preferensi mereka. Dengan demikian, hipotesis berikutnya adalah H9, persepsi relevan akan secara positif memengaruhi niat beli pelanggan dari produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Lalu dapat juga dikatakan bahwa semua pelanggan merasa bahwa iklan yang diposting lebih terkait dan relevan dengan kebutuhan, minat, dan preferensi mereka. Mereka akan secara positif menghargai iklan tersebut dan menganggapnya lebih berguna. Ho and Bodo FF 2014 yang berpendapat bahwa ada kolerasi positif antara tingkat personalisasi yang ada di situs web yang ditargetkan dan tingkat kegunaan yang dirasakan di situs web ini. Mengingat apa yang telah ditunjukkan tentang pentingnya persepsi relevansi dalam meningkatkan persepsi pelanggan tentang nilai dan kegunaan. Dengan demikian, hipotesis berikutnya adalah H10, relevansi yang dirasakan secara positif akan mempengaruhi ekspektasi kinerja terkait dengan iklan media sosial. Saya Zulfa Zakia, saya akan menjelaskan mengenai model konseptual dan metodologi penelitian. Yang pertama, model konseptual, di sini ada interactivity berpengaruh terhadap purchase intention, lalu ada interactivity juga berpengaruh terhadap purchase intention tetapi melalui hedonic motivation. Lalu interactivity ini berpengaruh terhadap purchase intention melalui performance expectancy. Lalu yang keempat ada perceived
relevance berpengaruh terhadap purchase intention melalui performance expectancy. Lalu perceived relevance ini pun langsung berpengaruh terhadap purchase intention. Lalu yang keenam ada informativeness yang berpengaruh terhadap purchase intention melalui performance expectancy. Lalu informativeness ini pun langsung berpengaruh terhadap purchase intention tersendiri. Lalu yang terakhir ada habit. Habit ini pun sama, berpengaruh langsung terhadap purchase intention. Lalu metode penelitiannya yang responden dari 600 peserta yang ditargetkan, tetapi ada 437 menyelesaikan kuesioner, yang diantaranya 59,3% yaitu laki-laki dan 40,7% yaitu wanita. Sebagian besar berada di kelompok 20-25 tahun 33%, 25-30 tahun 39,2%, dan kelompok terkecil yaitu 50 tahun ke atas sebanyak 10,3%. Responden ditentukan memiliki pendapatan bulanan antara 250 sampai 500 GOD yaitu 35%, dan responden dengan tingkat pendapatan 501 sampai 705 GOD sebesar 31,2%. Nah, sebagian besar sasaran responden ini memiliki tingkat pendidikan dengan memiliki gelar sarjana sebanyak 61,2%, dengan memiliki gelar master sebanyak 23,2%, dan yang sisanya memiliki gelar PhD sebanyak 7,1%. Lalu semua responden ini memiliki akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan diantaranya yang memiliki akun Facebook sebanyak 71,2%, yang memiliki akun Instagram sebanyak 65,3%, dan sisanya itu Twitter yang memiliki akun Twitter ini sebanyak 30,1%, dan sisanya dari sekian responden itu memiliki ketiga akun ini sebanyak 69,1%. Baik, selanjutnya saya Rina Trinawati akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan, di mana yang pertama ada normalitas seperti yang dikemukakan oleh Hare, Black, Babin, dan Andreson 2010 dan Klein 2005, di mana normalitas univariat diperiksa dengan menggunakan hasil Sweetness kurtosis yang disajikan dalam file keluaran di Amos 22.0. Hasil tersebut memastikan bahwa semua item memiliki nilai squareness kurang dari 3 dan nilai kurtosisnya tidak melebihi 8. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran tentang normalitas univariat dari distribusi data dari penelitian ini, dan data tersebut dapat dijadikan sasaran analisis lebih lanjut dalam pemodelan persamaan struktural SEM. Kemudian selanjutnya ada statistik deskriptif, mean dan deviasi standar seperti yang disajikan pada tabel di bawah. Semua item ekspektasi kinerja diketahui memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dari 5 dengan standar nilai deviasi kurang dari 1,23, di mana artinya responden penelitian saat ini menilai secara positif kegunaan iklan media sosial. Demikian pula mean terendah untuk item kebiasaan adalah untuk HB3 5,4956 dengan nilai deviasi terakhir 1,24. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sampel penelitian ini memiliki kebiasaan berperilaku terhadap iklan media sosial. Selanjutnya di sini ada output Cronbach alpha, di mana terdapat standar deviasi yang kurang dari 1,23. Kemudian selanjutnya ada model pengukuran konstruk validitas, di mana model pengukuran struktural 2 tahap dipertimbangkan dalam penelitian ini sebagai teknik analisis yang tepat untuk digunakan dalam memvalidasi model yang diusulkan dan menguji hipotesis penelitian. SEM memungkinkan peneliti untuk secara bersamaan menguji banyak hubungan yang saling terkait antara variabel yang diamati atau indikator dan variabel yang tidak diamati atau konstruksi laten,
yang dapat ditargetkan pada tahap pertama SEM, model pengukuran konfirmasi faktor analisis atau CFA. Kemudian validitas dan reliabilitas baik rata-rata varian di ekstraksi atau AFE dan reliabilitas komposit atau CR diuji dalam penelitian ini. Seperti yang terlihat pada tabel, nilai CR untuk semua konstruksi terlihat lebih tinggi dari 0,70. Juga nilai AFE berada dalam tingkat yang direkomendasikan dengan nilai tertinggi dari 0,50. Selanjutnya, semua item dapat memiliki file bobot regresi standar lebih tinggi dari 0,50. Menurut Andreson dan Gerbin 1988, Hare et al. 2010. Sedangkan untuk validitas diskriminan, nilai antar korelasi antar semua faktor diamati kurang dari akar kuadrat AFE untuk setiap faktor. Saya, Feni Daryanti Agustina, akan melanjutkan pembahasan mengenai uji hipotesis. Di dalam tabel terdapat 10 hipotesis, di mana ada satu hipotesis yang ditolak, yaitu hipotesis 3, yang bunyinya kebiasaan berpengaruh positif terhadap niat beli pelanggan. Kemudian, hipotesis yang lainnya diterima, seperti disajikan pada tabel di awal, bahwa nilai interaksi memiliki koefisien terbesar dengan niat beli, yaitu yaitu 0,34. Kemudian juga jalur lainnya interaksi ke motivasi hedonis juga dicatat hanya 0,60. Kemudian juga ada motivasi hedonis, harapan kinerja, dan juga sifat keinformatifan dan relevansi yang dirasakannya, semuanya ditemukan untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap niat beli pelanggan. Kemudian di sini juga ada uji multikolinearitas. Dilihat dari nilai FIF, menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran tentang multikolinearitas antara faktor independen dan juga dependen dalam model yang diusulkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua nilai FIF-nya ditemukan kurang dari 10, seperti yang dikemukakan oleh Braskamp dan Signer 2003 dan juga Diamantopoulos dan Sigal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya akan menjelaskan mengenai implikasi. Di sini ada dua implikasi. Yang pertama implikasi ilmiah dan implikasi manajerial. Yang pertama yaitu implikasi ilmiah. Dari penelitian ini adalah penambahan asosiasi baru antara konstruksi utama. Bagian dari interaktivitas itu adalah sebagian mekanisme yang berkontribusi baik fungsional, harapan kinerja, dan utilitas intrinsik motivasi hedonis. Penelitian ini telah menguji secara mendalam peran keinformatifan dan relevansi yang dirasakan dalam berkontribusi pada ekspektasi kinerja. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman saat ini mengenai aspek utama periklanan media sosial dan bagaimana aspek-aspek tersebut dapat membentuk persepsi dan niat pelanggan terhadap iklan media sosial. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Dari penelitian ini didapat implikasi manajerialnya adalah pemasar mengetahui aspek utama yang harus menjadi fokus perhatian para pemasar yang berkecimpung dalam iklan media sosial, yaitu interaktivitas tampaknya menjadi mekanisme penting yang berkontribusi terhadap motivasi hedonis, ekspektasi kinerja, dan niat pembeli. Oleh karena itu, pemasar harus memotivasi pelanggan mereka untuk menjadi lebih terlibat dengan iklan yang dipasang di platform media sosial dengan memberikan umpan balik dan komentar serta informasi mereka sendiri. Nama saya Lisa Nur Halimah, NIM 51121171083. Kali ini saya akan membahas mengenai keterbatasan penelitian. Untuk keterbatasan penelitian, adanya sejumlah keterbatasan yang membatasi penelitian ini dapat dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya. Salah satunya ciri-ciri kepribadian seperti citra, kesiapan, teknologi, kreativitas periklanan, komunitas, perhatian privasi. Dalam penelitian ini tidak dapat memperhitungkan dampak faktor demografis seperti usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan. Studi ini juga secara eksklusif bergantung pada tanggal pengumpulan dengan penggunaan kuesioner. Namun, ada kebutuhan untuk menganalisis perilaku dan konten pelanggan melalui platform media sosial. Ini mungkin memerlukan teknik baru,
yaitu paket Netfeed atau Scheduler R. Untuk mengumpulkan data dari media sosial dan menganalisis data ini menggunakan metode analisis konten. Selanjutnya, saran. Perlu memperhatikan ciri-ciri kepribadian. Dengan demikian akan bermanfaat jika penelitian selanjutnya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Perlu dilakukan pengujian pengaruh moderat dari faktor-faktor tersebut dalam penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode dan teknik tersebut untuk memberikan pengadaan mendalam tentang persepsi, keterlibatan, dan perilaku pelanggan terhadap iklan media sosial. Studi ini juga telah memeriksa iklan media sosial di beberapa platform seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram tanpa menguji dampak dari sifat platform tersebut pada model studi saat ini. Sheriff, Dev, dan Kumar tahun 2016. Seperti yang dikemukakan oleh Alalwan et al. 2017, studi masa depan dapat memeriksa bagaimana faktor-faktor ini dapat bertindak secara berbeda dari satu platform ke platform lainnya. Selanjutnya, dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa isu terkait periklanan media sosial semakin menjadi fokus perhatian baik peneliti maupun praktisi di bidang pemasaran. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk memperluas pemahaman saat ini tentang aspek utama yang terkait dengan iklan media sosial dan pengaruhnya terhadap niat beli pelanggan. Model ini mampu memprediksi sekitar 0,52 varian dalam niat beli pelanggan dan 5 faktor harapan kinerja, motivasi hedonis, interaktivitas, keinformatifan, dan relevansi yang dirasakan. Diketahui memiliki dampak yang signifikan pada niat beli pelanggan. Interaktivitas juga ditemukan memiliki peran penting dalam mempercepat ekspektasi kinerja dan motivasi hedonis. Lebih lanjut, hasil statistik memberikan bukti kuat yang mendukung peran berdampak dari relevansi yang dirasakan dan sifat keinformatifan pada ekspektasi kinerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.